Buku Unmerited Favor by Joseph Prince, Kemurahan yang Tidak Layak Diterima. Bab 1, Definisi Keberhasilan. Terik matahari Mesir membakar di atas pasar yang ramai. Aroma khas dari rempah-rempah aromatik berembus di atas barisan pedagang yang tidak terhitung jumlahnya, yang meneriakkan barang dagangan dan barang berharga yang dibawa ke sini dari segala penjuru. Melihat dari atas kerumunan, Anda akan menemukan berbagai warna-warni orang. Penari, musisi, pencuri, ibu rumah tangga yang sibuk, pencopet, dan tuan tanah yang kaya, semua berkumpul di sini berbelanja, tawar-menawar, mengamati, dan memilah-milah benda yang dipajang yang tak terhitung jumlahnya. Semuanya dari kreasi rumit logam mulia hingga ternak mempunyai harga. Bahkan, seorang budak dapat menjadi milik Anda dengan 20 keping perak. Tidak ada aturan di sini untuk pertukaran yang adil. Semua tawaran tertinggi akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Tawaran yang rendah akan meninggalkan Anda dengan tangan kosong. Di tengah hiruk-pikuk alun-alun utama dekat air mancur, berdiri seorang pria muda berusia sekitar 17 tahun. Lehernya dan tangannya diikat dengan tali kasar. Dari luka bekas akibat tali di pergelangan tangan dan lehernya, Anda dapat mengetahui bahwa para pedagang telah bersikap kasar saat mereka bergegas untuk mencapai pasar, tepat pada waktunya untuk memajang barang dagangan mereka. Mereka telah mendengar desas-desus bahwa Potifar, seorang pejabat tinggi dari istana Firaun, berencana untuk melakukan pembelian hari ini. Pemuda ini linglung karena telah berjalan selama berhari-hari. Tungkainya tetap tertekuk, tangannya lelah karena terus diseret, dan mulutnya kering karena angin gurun yang kering. Ia berada di negeri asing di mana orang berbicara dalam bahasa yang tidak dapat dimengerti. Tanpa memiliki apa-apa, bahkan tidak mempunyai cawat untuk menutupi tubuhnya, ia terikat dan dipajang, benar-benar telanjang. Dalam waktu singkat, ia akan diperiksa seperti binatang berlawanan dengan keinginannya dan dijual menjadi budak seumur hidup. Namun, Tuhan sendiri menyebut pemuda ini yang bernama Yusuf adalah seorang yang berhasil. Sekarang pikirkan ini sejenak dan bayangkan diri Anda dalam adegan di pasar Mesir ini. Seandainya Anda berada di antara banyak penonton yang penasaran dan pengunjung di alun-alun utama, apakah Anda akan mempertimbangkan orang muda yang hendak dijual sebagai budak ini adalah orang yang berhasil? Tentu saja tidak. Namun Tuhan mengatakan dengan kata-katanya sendiri bahwa Yusuf adalah orang yang berhasil. Dalam Kejadian pasal 39 ayat 1-2 dikatakan, Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir, dan Potifar seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Keberhasilan adalah hasil dari siapa yang Anda miliki. Definisi Tuhan tentang keberhasilan bertentangan dengan definisi dunia. Perusahaan Amerika mengukur keberhasilan berdasarkan apa yang telah Anda lakukan, apa yang telah Anda capai, dan apa yang telah Anda kumpulkan. Hal ini didasarkan sepenuhnya pada Anda yang memfokuskan semua waktu, energi, dan sumber daya Anda dalam mencapai gelar dan mengumpulkan prestasi. Sekarang kita telah menyaksikan bagaimana akumulasi memanjakan diri ini telah menyebabkan krisis besar, kehancuran bank investasi, dan meluasnya kemerosotan finansial internasional. Sahabat, saya ingin mendorong Anda untuk mulai melihat bahwa modal dunia mengenai keberhasilan tidaklah stabil dan dibangun di atas fondasi yang dapat diguncang. Ini mungkin memiliki penampilan luar kehidupan yang baik, tetapi sifatnya sementara, dan kita semua telah melihat sendiri bagaimana kekayaan sementara dunia
dapat menghilang seperti asap dan mudah menyelinap pergi seperti pergeseran pasir di padang gurun. Hadirat Tuhan di dalam hidup Anda yang membuat Anda berhasil. Dalam Kejadian 39 ayat 2, jelas bahwa keberhasilan bukanlah apa yang Anda miliki, melainkan siapa yang Anda miliki. Yusuf secara harafiah tidak memiliki apa-apa secara materi, tetapi pada saat yang sama ia memiliki segalanya karena Tuhan menyertai dia. Hal-hal materi yang telah Anda akumulasi atau tergesa-gesa coba untuk kumpulkan tidak membuat Anda berhasil. Hadirat Tuhan di dalam hidup Anda yang membuat Anda berhasil. Kita perlu belajar untuk berhenti mengejar benda-benda dan mulai mengejar Tuhan. Tuhan melihat hubungan Anda dengannya sebagai satu-satunya hal yang Anda butuhkan untuk setiap keberhasilan hidup Anda. Saya tidak bisa membayangkan memulai di tempat yang lebih buruk daripada Yusuf. Ia benar-benar telanjang. Ia tidak mempunyai apa-apa, tidak ada rekening bank, tidak ada kualifikasi pendidikan, tidak ada hubungan alami dengan orang-orang yang berpengaruh, tidak ada apa-apa. Syukurlah Alkitab mencatat gambaran Yusuf yang memulai tanpa memiliki apa-apa, sehingga Anda dan saya dapat memiliki harapan hari ini. Jika Anda berpikir bahwa seperti Yusuf, Anda tidak memiliki apa-apa, Anda dapat mulai mempercayai pada kekuatan hadirat Tuhan dalam hidup Anda. Mulailah mencari Yesus dan mengklaim sendiri janji dalam ayat tersebut. Mari saya tunjukkan bagaimana Anda dapat mempersonalisasikan janji ini dalam hidup Anda. Masukkan nama Anda ke sini, ke dalam janji Tuhan untuk Anda. Demikian. Tuhan menyertai, sebutkan nama Anda, dan aku orang yang berhasil. Sekarang baca ini dengan suara keras kepada diri sendiri. Bacalah keras-keras 100 kali jika perlu, dan mulailah melihat ini sebagai realitas Anda. Tempel janji ini di cermin Anda, dan setiap pagi ketika Anda menyikat gigi, ingatkan diri Anda bahwa hari ini, saat Anda pergi bekerja, saat Anda pergi ke sekolah, saat Anda memulai hari untuk mengurus anak-anak Anda di rumah, atau melakukan apapun yang perlu Anda lakukan, ingatlah bahwa Tuhan menyertai Anda. Karena Ia menyertai Anda, Anda telah menjadi orang yang berhasil. Ketika Anda memiliki Yesus dalam hidup Anda tidak lagi berusaha untuk menjadi berhasil, tapi Anda adalah orang yang berhasil. Menyelamatkan Anda adalah uraian pekerjaan Tuhan. Izinkan saya berbagi dengan Anda sebuah kebenaran kuat yang tersembunyi dalam kelahiran Yesus. Ketika Maria bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka berbagi keintiman apapun sebagai suami dan istri, ia didapatkan mengandung seorang anak oleh Roh Kudus. Yusuf, sebagai orang yang benar dan tidak mau menjadikan Maria tontonan umum, memikirkan cara untuk menceraikannya dengan diam-diam. Ingatlah bahwa pada titik itu, Yusuf belum tahu bahwa anak yang belum lahir itu berasal dari Roh Kudus. Ia berpikir bahwa Maria telah berzina. Namun, orang benar ini tidak mau mempermalukan Maria di muka umum. Pada masa itu, jika Anda didapatkan melakukan hubungan seksual sebelum nikah, mereka akan melempari Anda dengan batu sampai mati. Itulah budaya dan hukum orang Yahudi pada saat itu. Namun, Yusuf mencintai calon istrinya, Maria, dan ingin melindungi martabat dan mempertahankan hidupnya sebisa mungkin. Nah, sementara Yusuf merenungkan hal-hal ini, seorang malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam mimpi, mengatakan, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Nama Yesus dalam bahasa Ibrani adalah Yeshua, yang mengandung singkatan untuk Yahweh.
nama Tuhan dalam bahasa Ibrani. Jadi, nama Yesus secara harafiah berarti Yahweh Juru Selamat kita atau Tuhan Juru Selamat kita. Sungguh suatu nama yang indah. Setiap kali Anda memanggil nama Yesus, nama di atas segala nama, Anda berseru kepada Tuhan sendiri untuk menyelamatkan Anda. Menyelamatkan Anda adalah uraian pekerjaan Yesus. Apapun tantangan atau situasinya, krisis apapun yang Anda alami, secara jasmani, finansial, atau emosional, Anda dapat menyerukan nama Yesus dan Tuhan yang Maha Kuasa sendiri akan menyelamatkan Anda. Sahabat, Anda dapat menyediakan waktu untuk mengetahui nama-nama Tuhan yang Ia ungkapkan di bawah Perjanjian Lama seperti Elohim, El Shaddai, El Elyon, Jehovah Jireh, Jehovah Rofe, dan Jehovah Nisi. Anda dapat melakukan studi lengkap tentang nama-nama Tuhan. Saya tidak menentang sama sekali. Saya juga mengajarkan tentang nama-nama Tuhan di gereja saya. Tetapi semua nama tidak akan berarti apa-apa untuk Anda jika Anda tidak tahu bahwa Tuhan yang Maha Kuasa sendiri, Yesus, ingin menyelamatkan Anda, pertama dari semua dosa Anda, kemudian dari semua tantangan Anda. Tuhan mungkin saja Maha Kuasa, tetapi jika Anda tidak yakin bahwa Ia tertarik akan keberhasilan Anda, kekuasaannya tidak akan berarti apa-apa bagi Anda. Jadi, Anda tidak perlu menghafal semua nama Tuhan dalam Perjanjian Lama. Yang Anda butuhkan hanyalah sebuah wahyu dari Yesus dalam Perjanjian Baru adalah Juru Selamat Anda. Dalam bidang apakah Tiger Woods terkenal? Golf. Karena apakah David Beckham terkenal? Sepak bola. Tidak, dia terkenal karena dukungan produk. Dan karena apakah Yesus terkenal? Karena menyelamatkan Anda. Yesus adalah juru selamat Anda. Itu belum semuanya, sahabat. Alkitab selanjutnya mengatakan bahwa hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Tuhan menyertai kita. Sangat menarik untuk kita catat bahwa nama Yesus tidak hanya Yesus, namun juga Immanuel, yang berarti Tuhan yang Maha Kuasa beserta kita. Yesus adalah Immanuel, Tuhan yang Maha Kuasa beserta kita. Seorang saudara yang terkasih menyampaikan kepada saya bahwa bahkan sebagai orang percaya sejak bertahun-tahun lalu, ia mempunyai masalah dengan alkohol dan setiap malam ia akan keluar minum sehingga ia bahkan tidak bisa ingat bagaimana ia pulang keesokan harinya. Ia mencoba apa saja untuk berhenti minum, tetapi gagal lagi dan lagi. Suatu hari, ia pergi bersama beberapa teman untuk bermain squash, dan setelah pertandingan, ia berbaring di lantai untuk beristirahat. Saat beristirahat, ia merasakan hadirat Yesus datang kepadanya, dan pada saat itu Tuhan mematahkan kecanduannya terhadap alkohol dan benar-benar menghapus keinginannya untuk minum. Sekarang, saudara ini yang Tuhan telah lepaskan dari kecanduan alkohol adalah pemimpin utama dalam gereja saya. Bukankah Tuhan memakai yang lemah dari dunia untuk mempermalukan orang yang kuat dan hal-hal yang bodoh bagi dunia untuk mempermalukan orang yang bijaksana? Anda tahu, semua perjuangan, kemauan, disiplin, dan usaha kita sendiri tidak dapat melakukan apa yang hadirat Tuhan dapat lakukan dalam sekejap. Siapa yang mengatakan bahwa sementara kita berbicara tentang Yesus sekarang, hadiratnya tidak akan mengambil sesuatu yang destruktif dalam hidup Anda? Anda lihat, Anda dapat diubahkan dengan berusaha. Anda diubahkan dengan ralat. Anda lihat, Anda tidak diubahkan dengan berusaha. Anda diubahkan
dengan memandang kepada Yesus dan percaya bahwa Ia mengasihi Anda dan mau menyelamatkan Anda. Nah, apa artinya mengatakan Tuhan beserta kita? Kita harus memahaminya dengan cara yang sama seperti orang-orang Ibrani memahami hal itu. Ada sesuatu yang indah di sini. Ini adalah rahasia Immanuel. Cara berpikir Yahudi memahami bahwa ketika Tuhan menyertai Anda, cara berpikir Yahudi memahami bahwa ketika Tuhan menyertai Anda menjadi berhasil dalam setiap usaha dalam hidup Anda. Jangan percaya perkataan saya begitu saja. Lihatlah sejarah Yahudi. Alkitab mencatat bahwa setiap kali Tuhan menyertai mereka dalam pertempuran, bangsa Israel tidak pernah dikalahkan, dan setiap serangan militer berakhir dengan keberhasilan yang luar biasa. Sebenarnya dalam pertempuran di Yeriko, kota itu menjadi milik mereka hanya dengan bersorak. Mengapa? Karena Tuhan menyertai mereka. Bahkan dalam pertempuran ketika mereka kalah jumlah, mereka menang karena Tuhan menyertai mereka. Hal itu tidak berbeda dalam konteks modern. Ketika Alkitab mengatakan bahwa Yesus menyertai Anda, Ia menyertai Anda untuk membantu Anda, menolong Anda, membalikkan segalanya untuk Anda, dan membuat hal-hal yang baik terjadi pada Anda. Ia tidak menyertai Anda seperti yang beberapa orang secara keliru percaya untuk mengutuk, menghakimi, atau mencari-cari kesalahan. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menyertai Anda, hal-hal yang baik akan terjadi dalam diri Anda, di sekeliling Anda, dan melalui Anda. Saya telah melihat hal itu berulang kali. Ketika Tuhan yang Maha Kuasa menyertai Anda, hal-hal baik akan terjadi di dalam diri Anda, di sekeliling Anda, dan melalui Anda. Saya belajar kebenaran tentang apa artinya Tuhan menyertai saya pada awal masa remaja saya. Salah satu kebenaran pertama yang Roh Kudus ajarkan kepada saya adalah Kejadian 39 ayat 2. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil. Jadi, Anda tahu, saya mulai mengklaim ayat itu setiap hari dan mengucapkannya keras-keras. Yesus menyertaiku, Yesus menyertaiku. Maka semua yang kulakukan pasti berhasil. Saya sedang mempraktikkan hadirat Yesus. Adalah satu hal untuk memberikan persetujuan mental bahwa Yesus menyertai Anda, tetapi adalah hal lain untuk mulai sadar akan hadirat Yesus. Anda dapat mulai mempraktikkan hadiratnya dengan mengucapkannya. Mempraktikkan hadiratnya dan melihat kuasanya. Apakah Anda tahu bahwa waktu terbaik untuk berterima kasih kepada Yesus untuk hadiratnya adalah ketika Anda tidak merasakan hadiratnya? Ketika datang ke hadirat Yesus, jangan gunakan perasaan Anda. Perasaan bisa menipu. Peganglah janjinya bahwa Ia adalah Immanuel. Pernahkah Anda mendengar kisah tentang seorang pria yang menghampiri pendetanya segera setelah upacara pernikahan? Ia menghampiri pendetanya dan berkata, "Bapak pendeta, bisa saya berbicara sebentar?" "Tentu," jawab si pendeta. Mempelai pria tersebut berkata, "Anda tahu, saya tidak merasa menikah." Pendeta tersebut mencengkeram kerah mempelai pria itu dan menggeram, "Dengar nak, kamu sudah menikah, entah kamu merasa atau tidak, mengerti? Terimalah dengan iman bahwa kamu sudah menikah." Perasaan tidak didasarkan pada kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Anda lihat, sahabat, Anda tidak dapat bertindak berdasarkan perasaan Anda. Anda bertindak dengan kebenaran dan kebenaran tersebut adalah ini. Tuhan berjanji, "Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau."
Jadi, waktu terbaik untuk mempraktekkan hadiratnya justru ketika Anda merasa seolah-olah Yesus berada 100.000 mil jauhnya dari Anda. Ingatlah bahwa perasaan tidak didasarkan pada kebenaran. Firman Tuhan adalah kebenaran. Segera setelah lulus dari sekolah lanjutan atas, saya mengambil pekerjaan paruh waktu untuk mengajar di sebuah sekolah dasar di mana saya ditempatkan memimpin sebuah kelas untuk anak-anak usia 10 tahun. Saya ingat suatu hari ketika saya mempraktikkan hadiratnya, saya berlutut di ruang tamu saya dan berdoa. Tuhan, aku berterima kasih karena Engkau selalu menyertai aku. Ketika saya sedang berlutut, Tuhan mengatakan kepada saya untuk berdoa khusus untuk salah satu anak perempuan di kelas saya yang telah absen dari sekolah hari itu. Sangat umum bagi anak-anak untuk melewatkan kelas sesekali karena berbagai alasan, dan saya belum pernah dipimpin oleh Tuhan untuk berdoa khusus untuk salah satu dari mereka. Anak perempuan ini adalah yang pertama. Tuhan mengatakan kepada saya dengan sangat jelas untuk berdoa agar perlindungannya atas anak perempuan ini dan untuk membungkus dirinya dengan darahnya yang berharga. Hari berikutnya terjadi keributan besar di sekolah dan saya menemukan bahwa anak perempuan itu telah diculik oleh pembunuh berantai terkenal pada siang itu ketika Tuhan menyuruh saya untuk berdoa baginya. Pembunuh ini, Adrian Lim, telah menculik beberapa anak yang akan dipersembahkan sebagai korban kepada setan. Ia percaya bahwa iblis akan memberinya kekuatan saat ia mempersembahkan darah anak-anak kepadanya. Selama beberapa hari berikutnya, anak perempuan dari kelas saya ini diliput di seluruh media sosial karena ia telah dilepaskan secara ajaib. Sayangnya, hanya anak perempuan ini saja yang dilepaskan. Semua anak perempuan lain yang diculik telah dibunuh secara brutal. Ketika anak ini kembali ke kelas, saya bertanya kepadanya bagaimana ia dibebaskan. Ia mengatakan kepada saya bahwa penculiknya sedang berdoa di atasnya ketika tiba-tiba ia berhenti dan berkata, "Dewa-dewa tidak menginginkanmu." Ia segera dilepaskan malam itu. Tentu saja, Anda dan saya tahu mengapa dewa-dewa tersebut tidak menginginkannya. Karena anak perempuan ini dibungkus dan dilindungi oleh darah Yesus. Dengarkanlah apa yang saya katakan di sini. Di Amerika, hari itu dan di seluruh dunia, iblis berusaha menghancurkan generasi baru karena ia takut orang-orang muda dari milenium baru akan mengambil alih dunia bagi Yesus. Itulah sebabnya kita harus membungkus anak-anak kita dengan perlindungan Yesus. Saya berbagi semua ini dengan Anda karena saya ingin Anda melihat pentingnya dan kuasa mempraktikkan hadiratnya. Sebagai guru selama waktu itu, kelas saya adalah tanggung jawab saya, sama seperti jemaat saya adalah tanggung jawab saya hari ini. Berpikirlah bersama saya, bagaimana mungkin dengan pengetahuan dan kecerdasan saya yang terbatas, saya dapat mengetahui bahwa salah satu murid saya adalah dalam bahaya? Hal ini tidak mungkin. Namun, karena Tuhan yang mengetahui segala hal menyertai saya, Ia menjadikan saya seorang guru yang berhasil. Demikian pula apapun peran atau panggilan Anda, apakah Anda seorang guru, pemimpin bisnis atau pemborong, saya ingin Anda tahu bahwa Yesus menyertai Anda dan Ia ingin membuat Anda berhasil. Sekarang, ingatlah, semua ini terjadi pada saya sebelum saya menjadi pendeta purna waktu. Jadi, tolong jangan berpikir bahwa kemurahan yang tidak selayaknya saya terima dari Yesus ini hanya untuk pendeta. Sahabat terkasih, kemurahan yang tidak selayaknya Anda terima adalah untuk Anda. Tuhan Immanuel menyertai Anda. Apapun peran Anda, Yesus menyertai Anda dan Ia ingin membuat Anda berhasil. Saya ulangi,
apapun peran Anda, Yesus menyertai Anda dan Ia ingin membuat Anda berhasil. Anda lihat, itu bukan kita, melainkan Dia. Jika Yesus menyertai kita, Ia akan memberi kita keberhasilan dalam semua yang kita lakukan dan menyebabkan kita memiliki hasil yang baik dalam setiap bidang kehidupan kita demi kemuliaan Tuhan. Jika Tuhan dapat melakukannya untuk Yusuf, seorang pria muda yang dijual sebagai budak, Ia dapat melakukannya untuk Anda. Biarlah ini menjadi realitas Anda. Tuhan menyertai, sebutkan nama Anda, dan aku orang yang berhasil. Saya ulangi, Tuhan menyertai, sebutkan nama Anda, dan aku orang yang berhasil. Ketika Anda sadar tentang bagaimana Yesus menyertai Anda akan melihat Dia memimpin Anda untuk berhasil dalam semua yang perlu Anda lakukan. Amin. Demikian bab 1 dari buku Unmerited Favor by Joseph Prince. Bab 1-nya tentang definisi keberhasilan. Puji Tuhan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan bab 2. Tuhan Yesus memberkati.